Ya, pemirsa BPOM menyebut telah merampungkan uji sampling atas 33 dari 102 produk obat sirup yang dikonsumsi anak-anak penderita gagal ginjal akut misterius. BPOM menyebut diduga kuat ada kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat tersebut, namun masih butuh investigasi yang lebih dalam. Dan pemirsa, saat ini telah tersambung dengan rekan Kevin Pakan di Gedung Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta. Halo Kevin, bagaimana perkembangan proses investigasi serta pengawasan atas kandungan obat sirup dan peredarannya saat ini di tengah masyarakat? Ya, selamat sore, Pram dan juga pemirsa. Memang benar sekali, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah merilis setidaknya ada terkait dengan obat sirup yang aman maupun juga tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan dari data registrasi maupun juga dari penelitian. Di mana laporan dari BPOM tersebut merupakan imbas dari adanya temuan kandungan yang ada di obat sirup, yaitu etilen glikol atau EG, di mana ini merupakan atau dugaan awal sebagai penyebab adanya kasus dari gagal ginjal akut pada anak. Namun demikian, sampai dengan saat ini pihak dari Kementerian Kesehatan belum juga memastikan atau menyampaikan secara resmi apakah memang benar dari kandungan tersebut merupakan salah satu penyebab dari adanya gangguan ginjal akut pada anak-anak. Dan memang terkait dengan temuan dari BPOM tersebut, setidaknya pihak dari BPOM telah membagikan hasil temuan tersebut ke dalam 3 poin, Pram dan juga pemirsa. Di mana poin yang pertama adalah terkait dengan obat yang tidak diuji, tapi dinyatakan aman berdasarkan data registrasinya. Di mana berdasarkan dari hasil penemuan BPOM, setidaknya terdapat 133 obat yang dinyatakan tidak mengandung zat pelarut tambahan. Di mana zat pelarut tambahan ini seperti diketahui setidaknya ada 4 zat pelarut, yang mana yang pertama adalah propilen glikol, kemudian polietilen glikol, kemudian yang ketiga sorbitol, dan terakhir adalah gliserol. Di mana berdasarkan dari hasil penemuan BPOM tersebut, di mana 133 obat tersebut tidak ditemukan adanya atau terkandung dengan adanya zat pelarut tambahan, sehingga dari 133 obat tersebut dinyatakan layak atau aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian poin yang kedua adalah obat yang biasa dipakai pasien gagal ginjal. Ini temuan dari BPOM menemukan ada 30 obat yang aman untuk dikonsumsi. Setidaknya BPOM memang telah meneliti ada sebanyak 102 obat sirup yang telah dilakukan atau dilakukan penelitian, di mana dari daftar tersebut ditemukan ada 23 obat sirup yang tidak menggunakan 4 zat pelarut tambahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dari temuan tersebut juga terdapat ada 7 obat yang sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga 3 zat atau 3 obat yang ditemukan oleh BPOM, di mana 3 obat tersebut dinyatakan tidak aman karena mengandung cemaran etilen glikol atau EG karena melebihi ambang batas dari yang biasa untuk ditentukan. Di mana ketiga obat tersebut dapat kami informasikan, Pram dan juga pemirsa, yakni yang pertama adalah Unibaby Cough Syrup, kemudian kedua Unibaby Demam Syrup, dan yang ketiga adalah Unibaby Demam Drops. Di mana obat-obat ini juga merupakan sudah dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan dari pihak BPOM pun telah juga melakukan konferensi pers untuk tidak dikonsumsi ketiga obat tersebut. Kemudian sisanya ada sebanyak 69 obat lagi yang memang sampai dengan saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut pihak BPOM. Kemudian poin yang ketiga, Pram dan pemirsa, sampai dengan saat ini pun pihak dari BPOM juga telah melakukan pengujian secara acak dari ke-102 obat tersebut, di mana ditemukan ada 13 obat yang dinyatakan tak atau tidak melebihi ambang batas aman dari etilen glikol. Kemudian terkait dengan pertanyaan Anda, Pram dan juga pemirsa, bagaimana terkait dengan pengawasan maupun juga dari sosialisasi sebanyak 133 obat yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Karena memang sampai dengan saat ini pihak dari BPOM masih juga terus melakukan intensifikasi surveillance mutu berbasis risiko, di mana adanya sampling maupun juga pengujian untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat ini tidak mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan juga dietilen glikol atau DEG, yang mana melebihi ambang batas dari konsumsinya. Kemudian yang kedua adalah BPOM juga terus melakukan patroli siber pada platform khusus dan juga dari sosial media dan juga e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang tidak aman tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan juga atau melalui unit pelayanan
pelaksana teknis di seluruh Indonesia, di mana sampai dengan saat ini pihak dari BPOM juga terus melakukan pengawasan, terutama untuk bisa melakukan penarikan dari obat-obat yang dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan memang sampai dengan saat ini pun juga mendapatkan respon yang cukup beragam dari sejumlah pihak, salah satunya dari anggota DPR RI, dalam hal ini dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Immanuel Melkiades, yang menyatakan bahwa seharusnya dari pihak BPOM ini bisa melakukan koordinasi atau sinergitas kepada sejumlah pihak, diantaranya dari Kementerian Kesehatan maupun juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk bisa sama-sama satu suara untuk menyampaikan informasi secara tegas, secara lugas, dan juga tentunya jelas kepada masyarakat, terutama kepada orang tua yang memang sampai dengan saat ini masih merasa khawatir dengan adanya informasi tersebut. Dan memang sebagai informasi terakhir sampai dengan saat ini, BPOM juga terus menghimbau kepada masyarakat dan juga terutama kepada orang tua untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas, di mana ada 3 hal yang perlu diperhatikan, Pram dan juga pemirsa, di mana yang pertama, bagi masyarakat harus bisa membeli atau mendapatkan obat melalui apotek ataupun rumah sakit dan juga toko obat yang memang berizin khusus dan juga secara legal. Kemudian kalau melakukan pembelian secara online, harus memperhatikan adanya izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi atau PSEF, dan terakhir juga harus memperhatikan adanya label, kemasan, dan juga tentunya kadaluarsa yang tentunya masih aman untuk dikonsumsi bagi anak-anak mereka. Pram. Ya, Kevin Pakar melaporkan langsung dari Gedung Badan POM Jakarta. Terima kasih rekan Kevin. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Untuk Anda tetaplah bersama kami.